Ya perbedaan ya. Perbedaan antara kafir mu'amman dengan mu'ahad. Kan tadi ayat mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah orang kafir yang punya akad tertentu beserta kepada pemerintah gitu ya. Untuk adanya kemaslahatan di dalam jangka waktu tertentu eta mu'ahad. Artinya perjanjian perdamaian. Eta mu'ahad ngaranna. Janji, perjanjian. Untuk tidak berperang selama beberapa bulan, beberapa tahun misalkan. Minimalnya 4 bulan. Ada yang menyebutkan minimal 4 bulan. Atau bisa lebih sedikit lah. 4 bulan gitu. Maksimal gitu 4 bulan. Mu'ahad. Maksimal 4 bulan. Dalam perjanjian eta 4 bulan eta mu'ahad. Lamun mu'amman itu orang-orang kafir yang sama punya perjanjian dengan pemerintah muslim ya untuk kemaslahatan tapi jangkanya lebih dari 4 bulan. Itu eta mu'amman ngaranna. Jadi kumaha jangka waktuna. Jadi orang kafir mu'amman dengan mu'ahad itu hanya beda dalam jangka waktu. Apabila perjanjian itu dibuat 4 bulan maksimal maka eta asupna mu'ahad. Apabila lebih dari 4 bulan ngaranna mu'amman. Mu'ahad secara bahasa yang punya perjanjian. Mu'amman yang diberi keamanan. Adapun lamun kafir harobi, kafir yang memerangi orang mukmin, termasuk kafir murtad, orang yang mukmin muslim yang keluar dari agama Islam, jeung kafir zindik. Zindik teh naonnya cek urang mah. Jadi la yatamassaku bi syariatin, tidak bersyariat. Ngakuna Islam, percaya, tapi nyata teu make syariat. Salat henteu, puasa henteu, yang penting mah baik gitu tah. Jadi antarana. Zindik eta ngaranna. Nu penting mah hatena bagus, kajen teh salat ge. Nu penting mah bager gitu. Jadi hablum minan nas dia pentingkan, tapi hablum minallah nyana eueuh. Tidak, enggak perlu salat, yang penting mah baik. Salat cukup ku niat misalkan. Ini tidak berpegang kepada syariat itu namanya zindik. Atau wayaqulu bidawami dahri, atau orang-orang yang punya pendapat bahwa dunia ini langgeng. Waktu itu dawam, artinya apa? Langgeng gitu lah. Itu namanya zindik. Atau nutup percaya ke akhirat, eta zindik ngaranna. Dia tidak percaya juga bahwa Tuhan itu satu, itu zindik. Tah kafir nu tilu eta mah zindik, murtad, harobi. Maka ada bahasa kan dina eta teh siapa orang yang berfikih tapi tidak bertasawuf maka dia adalah fasik. Man tafaqaha bila tasawwafa, man tafaqaha bila tasawufin gitu. Itu namanya fasik. Orang berfikih tapi tidak bertasawuf, ibadahnya bagus tapi jeung batur goreng sangka, khianat, ingkar janji gitu kan, ngabohong. Tapi puasa mah hampir unggal bulan misalkan eta fasik, dosa gede fasik teh. Tapi orang yang bertasawuf ngabenerkeun hate tapi teu make fikih. Salat henteu, naon henteu itu zindik. Oh, urang modelna kos itu naon tah? Kejawen gitu lain. Heula baduy dah misalkan. Jadi yang ya kayak ajaran kebaikan gitu. Yang penting mah baik gitu lah. Tidak perlu bersyariat. Eta zindik kos kitu tah. Tah kafir harobi murtad zindik mah tidak wajib dibungkus maitna. Atau nu teu percaya Tuhan teh yang penting baik teh aya geus bahasa eta teh. Lain ateis lain. Naon ngaranna teh? Oh gitu. Naon ngaranna teh poho. Tagu godis-gonis gitu sih.
anu sempat viral teh ya di pernah Habib Hussein Ja'far teh ya, dialog yang jelema kos itu tah. Orang yang tidak percaya kepada agama gitu. Tidak percaya kepada agama, dia hanya percaya bahwa semua agama itu baik. Mengajarkan kebaikan. Disebut ateisnya henteu gitu jelema kos itu teh. Jadi bisa bersyariat. Ya bingung atuh. Ya jadinya ka gereja henteu. Percaya Tuhan itu ada. Cuma nyana ka gereja henteu, ka masjid henteu. Tidak mau menyebutkan dirinya muslim. Tidak mau menyebutkan bahwa saya Nasrani atau Yahudi atau Buddha henteu daek. Pokoknya pada kebaikan gitu. Pernah nempo di YouTube, pernah anu di antara diislamkeun ku Habib Hussein bin Ja'far Al-Haddar teh ya. Orang-orang seperti itu ya, Harabi, Zindik atau murtad itu tidak berwajib dibungkus. Bahkan wala yajibu dafnuhum, dikubur gitu wajib teh. Kafir nu tilu eta diwajib kubur gitu wajib. Artinya ketika tidak ada yang menguburkan, orang itu tidorakan. Hanya sekedar boleh doang. Bahkan bal yajuzu igra'ul kilab alaih itu. Bahkan menang dibikin ke anjing dagingnya. Tidak wajib dikubur. Kemudian secara kemanusiaan yang mantak bau pan ya kubur baik. Sebab non lakinil aula yang lebih utama tetap dikubur supaya non orang tidak terganggu dengan baunya. Penaingaran bangkai mau kebal-kebal bau. Wa amal muhrim nih, adapun orang yang sedang ihramnya. Orang ihram haji atau umroh haji nyana maut. Maka tidak boleh dibungkus dengan sesuatu yang berjahit. Jadi anggap beta keur ihram gitu. Kan orang nu sedang ihram haji atau umroh teu meunang make pakaian anu ngurung, teu meunang make pakaian anu berjahit. Mun lalaki teu meunang nutupan sirah, mun awewe teu meunang nutupan beungeut. Maka ketika dia meninggal dunia posisi sedang ihram, maka perlakukan bagaimana orang ihram. Maka dibungkusna kitu tah. Ulah dipakaian minyak seungit. Karena orang yang sedang ihram jangan pakai minyak wangi. Sesengitan ulah. Karena supaya pas dihudangkeun di alam akhirat, engke di poe kiamat nyana dalam posisi ihram. Dah saksi lah. Sebab pergi haji itu tidak batal oleh sebab mati. Henteu. Jelema mah ke salat meninggal atau batal salat. Encan anggeus salatna batal geus. Tapi pergi haji itu ibadah haji maupun umroh itu tidak batal sebab mati. Maka apabila ada seorang yang meninggal dunia dalam posisinya nakir ihram, baik ihram haji atau ihram umroh, perlakukan dia seperti orang ihram. Karena sebenarnya nyata keur ihram keneh. Orang yang sedang ihram tadi tidak boleh harus diperlakukan gitu ya. Seperti orang nuker ihram baik. Amma syahid, adapun orang mati syahid, fayahrumu guslu, haram dipandian. Maut syahid mah. Karena haram dipandian, berarti henteu dipandian atau ulah disolatkeun. Ulah disolatkeun. Bahkan sunnah dikubur dengan pakaian yang melekat pada saat dia mati. Walaupun pakai sutra. Jelema perang ya. Baju perang pakai baju sutra. Sutra murni asli gitu. Sutra hileud dan sutra jieun dan lain. Dan sintetis gitu lain. Sutra hileud asli. Pas sutra hileud mah kana pedang ge hese. Eta pedang atau licin gitu. Licin. Jadi nyana teu boga baju jirah. Lah geus bae make sutra. Ninggal terbunuh di medan perang. Maka sebenarnya haram laki make sutra. Tapi karena dia meninggal dunia pada saat itu pakai pakaian itu sunnah dibungkus pakai eta wae geus, sudah diganti.
Jadi orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati, jeung dibungkus ge make pakaian anu keur nyana maot bae, tapi wajib dikubur gitu. Jadi bagi yang mati syahid mah hanya satu, wajib dikubur. Tidak wajib dimandikan, tidak wajib disolatkan, haram bahkan gitu. Haram disolatkeun, haram dipandian, haram disolatkeun, jeung dibungkus nageh make pakaian anu melekat pada saat dia meninggal dunia. Sarajan loba geutihan, loba naon ta pakaian geus pake eta bae. Bahkan lebih utama gitu. Kita jadi saksi setiap tetes darahnya. Eta mah syahidna teh nya, maot syahid di perang teh. Entah nyana teh kabunuh ku musuh, ku orang kafir, atau kabunuh ku salah sasaran. Orang Islam nu nembak na yo. Batur nyana gitu. Salah sasaran. Atau nyana kahakan ku senjata sorangan gitu. Senjata makan tuan. Pokoknya mekar perang meninggal. Entah dengan cara dibunuh oleh musuh ya kafir, atau salah sasaran orang muslim, atau nyana senjata makan tuan gitu kan. Nyana masang bom be poho. Bukan pencek nyana sorangan jeger be. Nah, itu tetap syahid. Atau ragak ti kuda pae. Kunaon bae carana, nu penting ninggalna pas sedang medan perang, di medan perang. Sedang keadaan berperang gitu, lain keadaan akad gencatan senjata lain. Ini luka ieu, begitu gencatan senjata 2 hari kemudian meninggal, maka itu tidak syahid. Jadi sebelum perang selesai dia sudah meninggal, nah itu syahid.